setiap hari. Intinya bermanfaat ke depannya karena salah satu kunci sukses itu adalah disiplin. Baik. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi silakan untuk kembali. Baik, Nak, untuk menyemarakkan, memodifikasi jiwa nasional kalian, Ibu akan memimpin kalian untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal bukan? Perhatikan ya. Semuanya boleh berdiri, Nak. Terima kasih, silakan kembali. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Yang menggelarkan menggantung. Ibu. Baik. Teks deskripsi ya. Nah, untuk hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi, namun kita akan lebih dalam lagi mendalami teks deskripsinya. Nah, untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menyajikan data gagasan pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikator pencapaiannya yaitu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dan menceritakan secara lisan teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Sebelum lebih jauh, Ibu ingin bertanya, manfaat apa sih kiranya kita belajar teks deskripsi? Baik, Bu. Silakan. Saat belajar teks deskripsi yang pertama adalah memberitahukan suatu objek atau keadaan secara ringan. Yang kedua, membuat pembaca menjadi lebih paham tentang objek yang dideskripsikan. Ketiga, pembaca bisa ikut merasakan dengan keadaan atau mengetahui gambaran dari objek yang dideskripsikan. Iya, terima kasih Yola. Nah, ini adalah manfaat teks deskripsi. Analoginya seperti ini, Nah. Jika kamu disuruh pergi ke warung, pernah pergi ke warung? Pernah suruh mama? Pernah. Nah, bayangkan ketika kalian sedang disuruh oleh orang tuamu pergi ke warung membeli sabun. Nah, kamu akan pulang membawa sabun apa, Nak? Sabun detol. Sabun colek, sabun detol, sabun cair, sabun bata. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena disuruh. Iya, memang karena disuruh, tapi mengapa jadi beragam? Karena saya diberitahu ketika orang tua dalam memberikan. Angkat tangan. Karena kita dijelaskan harus seperti itu. Iya, itulah. Karena tidak spesifik, tidak detail. Nah, itu harus kamu pelajari cara mendeskripsikan objek. Jadi kalian paham ketika menginstruksikan seseorang
dari video tersebut, lalu pembagian tugas dan melakukan diskusi kelompok dan akhirnya mempresentasikan. Itu ya kegiatan tadi. Nah, penilaian yang akan Ibu nilai juga mencakup sikapnya di sana ada religius, ada teliti, ada tanggung jawab dan kesantunan. Kemudian keterampilannya ada proyek kelompok dan proyek mandiri. Berhubung tadi kompetensi dasarnya itu adalah keterampilan menulis, berarti kita akan membuat sebuah proyek. Oke, sebelum lebih jauh lagi, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana cara membuat teks deskripsi yang baik dan benar? Baik, Najwa, bagaimana deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan? Nah, pintar, struktur dan kebahasaan. Memang struktur teks deskripsi itu apa saja? Struktur teks deskripsi ada yang bisa jawab? Boleh, silakan siapapun itu. Saya. Ya, Rio silakan. 1 ada identifikasi, 2 deskripsi bagian, 3 simpulan. Iya, simpulan. Terima kasih Rio. Ya. Lanjut, sekarang kebahasaan teks deskripsi ada. Silakan Abdullah. 1 menggunakan kalimat penunjukan, 2 menggunakan kalimat terdapat pada indra, 3 menggunakan kalimat berhubungan dengan kata dasar KPTS, 4 menggunakan kata sinonim, 5 menggunakan kata depan dan huruf kapital, 6 menggunakan kata khusus, 7 menggunakan kalimat remaja, 8 menggunakan pilihan yang bervariasi. Iya, rinci sekali ya. Tepuk tangan untuk semua. Nah, sebelum itu Ibu akan minta kalian untuk mengamati tayangan video. Tolong diperhatikan semuanya. Apakah ini video? Nah, apa yang kalian amati dari tayangan video tersebut? Angkat tangan. Lingkungan sekolah atau Iya. dapat fasilitas-fasilitas di sekolah. Sekolah siapa itu? Sekolah bahasa Iya, pintar. Adakah dari kalian yang belum pernah mengunjungi beberapa tempat yang di tayangan video? Laboratorium IPA. Ada lagi? perpustakaan. Perpustakaan. Main nak, perpustakaan udah pindah. Luas sekali. Apalagi ada yang bisa mengungkapkan langkah-langkah menyusun teks deskripsi? Saya sebut. Silakan. Pertama, tentukan objek yang akan dideskripsikan dan buat judul. 2. Buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 3. Carilah data dari objek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. 4. Tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf. Bentuklah teks deskripsi atau identifikasi. Paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. 5. Perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca. Kita akan melakukan kegiatan diskusi. Kalian Ibu minta untuk berkelompok terdiri dari 6 orang. Silakan, boleh kalian gabung dengan kelompoknya. Boleh menggunakan kelompok yang minggu lalu, silakan. Ayo 1, 2, 3 langsung aja. Boleh kalian bergeser yang Baiklah, di lengan ibu sudah terdapat lembar kerja peserta didik. Akan Ibu berikan kepada setiap kelompok. Baiklah, tolong perhatikan dahulu. Terima kasih kalian sudah duduk berkelompok. Yang Ibu berikan tadi lembar kerja peserta didik sudah diterima semua kelompok. Di sana ada petunjuknya ya nak ya. Silakan kalian berdiskusi semaksimal mungkin dan mendapat hasil yang terbaik ya. Silakan kalian jika ada yang tidak mengerti tanyakan ya nak ya.
Taruh kalau lu udah nikah kan. Taruh kalau punya anak nikah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Judulnya adalah sekolah kita. Identifikasi. SMP Negeri 1 Jakarta dikenal sebagai sekolah ramah anak. Sekolah siswa SMP Negeri 1 Jakarta dipenuhi banyak usaha baik akademik maupun non-akademik. SMP 1 juga banyak menyediakan fasilitas. Identifikasi bagian. Di SMP 1 juga tersedia kantin, sekolah, masjid, pura, apel, laboratorium IPA, dan masih banyak lagi. Kantin SMP Nah baik, sebelum kita pulang, Ibu akan mencoba kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi setelah tadi kalian presentasi di depan, itu luar biasa ya. Kalian sudah dapat menyusun teks deskripsi berdasarkan dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ayo nak, silakan. Iya, terima kasih Rumata, luar biasa Rumata masih ingat ya. Nah itu, selanjutnya di rumah tugas mandirinya, proyek mandirinya adalah melakukan kembali tugas seperti yang di kelompok. Kalian mendeskripsikan sebuah objek tapi melalui video. Buat layaknya vlog. Paham? Paham ya? Objeknya terserah apapun yang kalian sukai, kalian deskripsikan kemudian kalian videokan. Minggu depan Ibu akan menagih tugasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak, boleh kita beres-beres untuk pulang ya. Bersiap. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang ke rumah ya. Langsung pulang tanpa mengeluarkan. Semua, hari ini aku akan menunjukkan ke kalian pemandangan yang indah dan tentu saja dekat dengan danau. Ada yang tahu nggak nih nama tempatnya apa? Yap, benar sekali, yaitu Danau Toba. Danau Toba dulunya adalah super volcano Toba yang meletus 4 kali 77.000 tahun yang lalu. Dari ledakan itu, kawah Gunung Toba hancur dan terbentuklah Danau Toba. Di tengah Danau Toba ada sebuah pulau, yaitu bernama Pulau Samosir. Di pulau ini terdapat hanya satu suku, yaitu suku Batak Toba. Fun fact, suku Batak masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Dan saat ini, Danau Toba sangat terkenal di destinasi wisata. Salah satunya dengan Kampung Utaraja, Lumban Suhi-Suhi dengan telunan ulosnya yang sangat indah. Di Pulau Samosir terdapat tempat yang indah dan estetik yang cocok untuk menikmati Pulau Samosir dan Danau Toba. Satu, yaitu Bukit Holbuk. Bukit Holbuk terletak di desa Janji Marhatan. Bukit Holbuk adalah tempat yang indah untuk menikmati Danau Toba dari ketinggian. Kalau kalian datang ke tempat ini saat musim hujan, kalian akan menikmati indahnya rumput hijau yang menyegarkan mata kalian dan membuat kalian tidak terbebani dengan tugas kalian yang sangat gak boleh dibicarakan. 2. Pusuk Buhit. Tidak hanya ada nuansa alami yang indah dan juga estetik, pastinya di sana juga ada legenda yang menarik loh. Pusuk Buhit dipercaya asal muasal orang Batak yang ada sampai sekarang. Di sini
kalian bisa menemukan totem-totem dan artefak yang menjelaskan asal-muasal orang Batak. Ketiga, Desa Tomok. Desa ini berada di jalur masuk Pulau Samosir. Di desa ini, kalian bisa melihat rumah adat khas Batak, yaitu rumah bolon yang berumur ratusan tahun yang lalu. Dengan dekorasi boneka si gale-gale. Di sana, kalian bisa mengunjungi Museum Batak dan pemakaman Raja Batak kuno. 4. Bukit Beta. Bukit ini terletak di Tuktuk Siadong. Tuktuk sendiri adalah sebagai pusat pariwisata di Pulau Samosir yang memukau. Disinilah kalian bisa melihat keindahan tersebut di Bukit Beta. Di Bukit Beta, tempatnya sangat estetik dan cocok banget untuk prewedding. Dan di sini kalau kalian menunggu saat matahari terbit, kalian akan melihat hamparan padang rumput yang hijau bagaikan permadani yang menghadap ke arah Danau Toba. Terakhir, yaitu Desa Lumban Suhi-Suhi. Ulos adalah kekhasan lainnya dari kebudayaan Batak dan memiliki popularitas yang sudah mendunia. Bahkan, Pak Jokowi saja sudah memakannya saat peresmian Desa Lumban Suhi-Suhi sebagai destinasi wisata. Kalau kalian ingin melihat dan mengenal lebih dalam tentang kain ulos, kalian bisa datang ke desa ini. Segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Pemandangan yang indah dan estetik di Pulau Samosir atau Danau Toba. Wah, tempatnya indah banget. Tapi caranya gimana kesananya? Harganya juga berapa? Para ke Pulau Samosir ada 2 cara, yaitu dengan kapal feri. Penyeberangan kapal dari Pelabuhan Aji Bata ke Tomok dengan harga 10.000 per orang. Dan untuk kendaraan roda 2, harganya 2 kali lipat dari harga penumpang. Dan kalau kalian datang saat sore hari, kalian akan melihat pemandangan yang indah saat perjalanan di kapal. 2. Melewati jembatan Tanah Pangol. Ke Pulau Samosir dengan jembatan Tanah Pangol, yaitu melewati Pangurungan dengan panjang sekitar 20 meter. Setelah kalian melewati jembatan Tanah Pangol, kalian akan tiba di kota Pangurungan. Di sana, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian menuju wisata di Pulau Samosir. Wah, kalau di sana ada hotel gak? Atau villa? Di sana tentu saja ada hotel dan villa yang pastinya pemandangannya sangat memukau. Itu aja yang bisa aku kasih tahu. Bye-bye!